A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal tentang doa yang termuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama doa yang akan kita mohonkan kepada Allah adalah doa yang dituntun atau doa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah-perintah tentang doa itu marilah kita buka di surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, inilah surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Yang dimaksud inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Jadi ayat 201 surat Al-Baqarah. Kemudian kita cari lagi surat Al-Imran nomor 38. Nah, ini hunalika da'aza karibba rabbaha qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian surat
Al-Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang sebenarnya kalimat maksudnya membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang soleh. Kemudian surat Maryam ayat ke-7. Ya Zakaria, inna nubassiruka bighulamis muhu Yahya lam naj'allahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Kemudian di surat Toha, yaitu surat ke-20 ayat 36. Qala qad unita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Kemudian ayat ke-37-nya, walaqad mananna alaika marrotan ukhra, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Kemudian di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 76. Wa nuhan idna daya min qablu fastajabna lahu fanajjainahu wa ahlahu minal korbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Kemudian masih di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 84. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum mahum rahmatam min indina wa zikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang
menyembah Allah. Kemudian di surat yang sama ayat 88 ya. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedudukan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 90 ya. Fastajabna lahu wa wa'abna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa ghabau wa rohaban wa kanu lana khosi'in. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Maksudnya mengharap agar dikabulkan Allah doanya dan khawatir akan azabnya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 41. Fa'akhazat humus sayhatu bil haqqi faja'alnahum husa'an fabu zal lil qaumiz zalimin. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang menggunturkan dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, yaitu maksudnya demikian buruknya akibat mereka sampai mereka tiada berdaya sedikit pun tak ubahnya sebagai sampah yang dihanyutkan banjir, padahal tadinya mereka bertubuh besar-besar dan kuat. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian ini beberapa ayat berikutnya adalah ayat tentang perintah supaya kita berdoa, yaitu surat 7 Al-A'raf ayat 29. Oke, kami ulangi. Berikutnya kita akan membacakan perintah-perintah berdoa di dalam surat Al-Quran ya, di Al-Quran. Pertama di surat 7 Al-A'raf. Kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wajuhadu inda kulli masjidin wadduhu mukhlisina lahuddin kama bara'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan
Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu. Muka dirimu, ya, maksudnya tumpahkanlah perhatianmu kepada sembahyang itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-mata kepada Allah di setiap salat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Kemudian di surat ke-55, masih surat Al-A'raf, ad'u rabbakum tadarruan tadarru'au wa khufyah innahu la yuhibbul muhtadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas tentang yang diminta dan cara memintanya. Jadi caranya mesti yang tidak melampaui batas. Kemudian di surat ayat ke-56, ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian surat 9, surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan. Yang dimaksud adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Dan mensucikan. Maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian pembahasan atau pembacaan isi Al-Quran tentang contoh doa-doa yang dikabulkan dan bagaimana perintah doa itu disampaikan di dalam surat Al-Quran.
di ayat-ayat Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Shadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.